Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafifatulisa Hantoranto di channel YouTube aku Saskia Rafifatulisa episode My Diary. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai perubahan image idola favorit kita dari segi fisik, mental, perkembangan karir dan keadaan. Maksudnya ini akan sangat berpengaruh bagi kita sebagai penggemar. Jadi gini nih, sebenarnya saya pernah seringkali memuji beberapa idola mengenai perubahan dari segi fisik, mental perkembangan rekan-rekan seperti apa. Tapi yang harus kita tahu, saya memiliki pengalaman yang nggak terlupain semenjak saya menjadi penggemar idola berat. Seperti gini, salah satu idola favoritku biasanya kita bisa mengubah. Kalau kita dari segi fisik, perubahan image-nya fisik tuh bisanya ingin menurunkan berat badan dengan cara mereka, asalkan tidak perlu aku dengan cara curang seperti operasi plastik, terus operasi suplemen obat-obatan yang belum tentu jelas oleh dokter dan sebagainya. Ya sih, karena kalau memang secara langsung tuh juga memang mengatakan tuh tidak baik, karena kita merasa penampilan kita lebih sempurna. Misalnya wajah yang tadinya kalau operasi plastik itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh agama Islam, karena kita kan Allah tuh kan menciptakan muka idola favorit kita itu kan berbeda-beda, nggak ada yang sama. Tapi asalkan kalau misalnya dilakukan secara curang itu juga tidak baik loh, karena itu semua itu ciptaan Allah, jadi tidak boleh ubah lagi. Kemudian pada saat melakukan operasi nih untuk menjaga penglihatan, mengembalikan penglihatan, sebenarnya banyak idola yang favorit kita yang menggunakan kacamata ini karena alasan ingin minus atau ingin sekedar penampilan, tapi itu cukup wajar sih. Tapi mereka menggunakan cara kesehatan tuh selain dengan cara lasik, kalau misalnya karena rambutnya semakin parah, bisa juga mengkonsumsi vitamin A, itu namanya perubahan fisik darinya. Kemudian ada lagi mengenai berat badan. Berat badan, kalau misalnya favorit kita nih, badan kita ingin gendut karena kurang percaya diri atau karena kelebihan beban dan takut serangan jantung, sakit dan diabetes, mereka tuh tetap melakukan rutinitasnya seperti melakukan fitness itu seperti olahraga senaman tapi menggunakan alat bantu seperti barbel, terus treadmill dan sebagainya, sepeda statis. Jadi maksudnya biar badan mereka itu bisa menurun secara tiba-tiba, karena kan tiba-tiba dan percaya diri. Kemudian dari segi fisik yang lain selain dari ini bisa kesehatan. Kalau misalnya mereka sakit, nah misalnya ini idola favorit kita kan memang ada yang memang semestinya nggak semestinya sehat, ada juga yang sakit karena alasan pola makan yang tidak baik, kebiasaan yang buruk, baik untuk kesehatan dan sebagainya. Tapi kita sebagai penggemar idola juga harus tahu, kita nggak boleh melihat dari segi positif kita, harus selalu banyak mendoakan, harus selalu prihatin dan mendoakan semoga penyakit yang dialami oleh favorit kita itu bisa cepat sembuh. Kalau tinggalkan juga sisi negatif ketika sakit, mentang-mentang menyebarkan berita hoax meninggal ya, itu sangat tidak baik, karena hoax itu sama halnya dengan bohong. Apalagi peramal atau prediksi juga sama seperti peramal, cuman bedanya peramal itu lebih parah berdosanya, musyrik dibanding agama kita sebagai orang Islam ya. Sekarang kita perubahan image dari segi mental. Kalau segi mental atau bisa dulu favorit kita itu merasa lebih stres dan lebih berhentikan sementara pun sosmed, kan itu kita tuh jadi ya udah terima aja padanya. Kalau segi negatifnya jangan terlalu menambah beban mereka tuh, supaya mereka tuh bisa lebih tenang lagi dan waktunya bisa ditentukan oleh mereka, dan kita juga nggak boleh memaksakan kehendak untuk terus aktif terus di sosmed. Itu kalau jiwa mereka tuh lagi down atau lagi stres, atau kalau mentalnya mereka lagi berduka atas kepergian seorang, itu kita juga harus prihatin dan harus membuat mereka dengan cara memberikan ketabahan kesabaran untuk mereka, supaya kita kan penggemar idola tuh kan harus selalu mengerti apa perasaan mental seorang idola kita itu. Misalnya ada yang anggota keluarganya meninggal, harus supaya bisa tabah ya. Sekarang kalau kita dilihat perubahan image idola favorit kita dari segi perkembangan karir ya. Misalnya nih, kalau sebenarnya saya udah hampir 3 bulan berlalu sejak idola favorit aku juga ada memutuskan dari program tersebut karena alasan ya udah deh tamat kontrak. Tapi banyak yang berspekulasi, banyak yang berkasih negatifnya, minta balik lagi, tapi itu nggak akan pernah terjadi ataupun mustahil. Saya sebenarnya juga merasa hati kita tuh sebagai model lebih sakit seperti hatinya tertekan tuh sakit karena mendengar shock tuh yang nggak percaya.
maksudnya kita memberikan dukungan aja yang positif. Semoga di karir yang baru bisa sesuatu yang baru tuh bisa akan ada muncul, tapi dengan sikap kesabaran seperti saya yang sekarang ini tuh memang saya udah bisa terbiasa bersabar supaya gak perlu nggak bisa memaksakan kehendak orang lain seperti itu ya. Nah kemudian kalau keadaan misalnya nih bukan mengundurkan diri ya, keadaan mengundurkan diri atau rehat sebentar itu tuh atau vakum tuh biasanya kan nih di Malaysia rehat seketika itu sama aja seperti vakum, cuman suatu akan bisa balik lagi atau karena alasan ingin mengurus anak, ingin membuat momen-momen spesial untuk anak atau keluarga juga boleh sih, tapi tetap eksis ya. Sebenarnya masih memang banyak yang ingin mengharapkan mereka kembali aktif, tapi tentu waktu itu ditentukan oleh mereka karena mereka memiliki koridor-koridor yang ditetapkan oleh Allah ya. Kemudian kemudian terakhir dari segi keadaan. Kalau dari segi keadaan itu misalnya kalau keadaan rumah, keadaan sekitaran dan sebagainya. Kalau keadaan mereka rumah itu misalnya mau direnovasi atau mau dibaharui, itu bisa mengubah sesuatu yang lebih nyata. Jadi perubahan image segi keadaan dari diri mereka sendiri itu juga menurut kita tuh merasa terkagum. Jadi kita bisa menerapkan sikap kekaguman dan tinggalkan jangan suka menjelekkan perubahan image yang baru tuh jadi gak tertarik nih, gak suka. Anggap terima aja dengan ikhlas, tapi bersyukur aja karena kita tuh masih sebagai Bang Medros mensyukuri dengan perubahan image-nya ya. Itu sebagai pesan. Jadi pesan-pesan perubahan image itu tuh sikap kita di segi positifnya, kita tuh harus lebih kagum, lebih percaya diri dan lebih bersyukur dengan perubahan image apa yang terjadi seperti perubahan warna rambut, kemudian keadaan dan sebagainya. Kalian tinggalkan juga sisi negatifnya dengan menyebarkan berita hoax, tidak tertarik dan memutuskan untuk nggak mau deh untuk buang jangan mentang-mentang seperti kalau kita ngomong itu buang poster, simpan saja sebagai itu yang harus ditinggalkan. Oke, untuk video kali ini semoga bisa manfaat dan seperti biasa tuh komen, like dan subscribe channel bawah ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.